Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak sekalian pada pagi hari ini dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan lancar, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa Bapak mengingatkan pada anak-anak sekalian untuk senantiasa mengerjakan ibadah salat 5 waktu, baik salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya, baik secara berjamaah maupun sendirian, di rumah, di mushola, ataupun di masjid. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita melanjutkan bab yang kelima tentang jauhilah akhlak tercela. Pada bab 5 ini kita akan bahas 3 macam akhlak tercela. Yang pertama adalah sikap pemarah, akhlak tercela pemarah. Yang kedua adalah akhlak tercela fasik, dan yang ketiga akhlak tercela pilih kasih. Ada 3 materi yang akan kita pelajari pada bab yang kelima ini. Masing-masing subbab nanti akan kita pelajari pengertiannya, dalilnya, akibatnya, dan strategi meninggalkannya. Dari 3 hal tercela tadi, yaitu pemarah, fasik, dan pilih kasih. Baik, kita lanjutkan materi yang pertama tentang pemarah. Silakan dibuka buku paketnya halaman 59. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus kita hindari, ya. Itu perilaku-perilaku yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Itu adalah akhlak tercela, karena itu tidak disukai oleh Allah SWT maupun Nabi Muhammad SAW. Akhlak adalah sifat-sifat manusia, akhlak sikap atau sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Ada akhlak terpuji ataupun akhlak tercela. Yaitu akhlak terpuji biasa disebut dengan akhlak mahmudah, dan akhlak tercela disebut dengan akhlak mazmumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela dan agar kita bisa menghindari dan menjauhinya. Silakan dibuka buku paket halaman 60. Ya. Nah, di situ ada materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, itu sikap pemarah. Nah, marah secara pengertian adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh rasa tidak terima di dalam hati. Nah, di perubahan emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan tidak terima di dalam hati, itu adalah marah. Secara pengertian, marah atau ghadab merupakan luapan perasaan yang tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dihina, dibohongi, atau suatu keinginan yang tidak tercapai, dan sebab lainnya. Itu adalah pengertian dari sifat marah. Marah merupakan bentuk akhlak tercela sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan diri. Itu adalah sikap orang pemarah. Nah, tanda-tanda orang marah seperti apa? Yang pertama, mengejangkan urat dan otot disertai wajahnya memerah. Kedua, wajahnya cemberut dan dahi mengkerut. 3, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Yang keempat, membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya
atau lebih parah darinya, tanpa memikirkan akibat-akibat fatal dan seterusnya. Itu adalah tanda-tanda orang yang marah. Sebaiknya kalian harus berlatih tidak marah. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan bersabar dan berlatih mengendalikan diri. Nah, ketika kalian tidak marah dalam keadaan berdiri, silakan kalian duduk. Ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang kalian marahi, segera tinggalkanlah orang tersebut. Ditoi. Lebih bagus lagi adalah ketika terasa mau marah dan segera mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat. Karena sifat marah seperti bara api dan api akan lenyap dengan air. Halaman selanjutnya, halaman 61. Perbuatan marah adalah perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Karena itu, jangan sekali-kali mengikuti perbuatan setan. Karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi teman setan dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 21 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat ke-21. Hadis Nabi An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdhab faraddata miraran wa qala la ta'dhab. Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah engkau marah. Nah, adapun bahaya yang diakibatkan seseorang memiliki sifat marah, baik pada dirinya maupun orang lain adalah pertama, bahayanya bagi diri sendiri. Marah dapat meletakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan, karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan hina. Terlebih jika orang yang dimarahi tidak Yang kedua, orang-orang yang suka marah akan dijauhi orang. Yang ketiga, tidak bisa menahan marah dapat mengakibatkan penyakit tubuh dan lengan sendirinya. Yang keempat, orang yang marah akan mendapat dosa, terlebih lagi jika marah berkepanjangan, merusak barang baik miliknya ataupun orang lain. Nah, sedangkan bahaya marah bagi orang lain, pertama, menimbulkan rasa takut dan benci orang lain sehingga enggan berurusan dengannya. Yang kedua, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Nah, ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan terhindar dari marah. Yang pertama, berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan amarah. Kedua, menakut-nakuti diri dengan sisa Allah bila ia tetap meluapkan marahnya. Ketiga, menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Yang keempat, membaca ta'awudz saat marah. Yang kelima, merubah posisi marah bila berdiri, berduduk. Kalau biasa tidur miring dan seterusnya. Yang keenam, diam menjaga lisan. Baik, untuk tugas pada pagi hari ini
Silakan membuat rangkuman materi akhlak tercela marah yang terdiri dari pengertiannya, dalil untuk menghindari sikap marah yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah akibatnya, akibat dari sikap marah. Yang keempat adalah strategi dalam menghindari hal pemarah. Nah, setelah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan Bapak. Mungkin untuk bagian ini sekitar cukup sekian. Ada kurang lebihnya, kurang lebihnya saya maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.